Selesai kerja, kadang naik Mercy ya, keluar cari apa? Cari ya sesuatu, nggak jelas, minum. Oke. Yang maksiat. Ya sesuatu yang gelap-gelap lah gitu ya. Ti semua sensor kalau sebut semua ya. Oke. Masya Allah ya, sangat luar biasa nih ya. Saya hampir sedih nih denger kisah itu, Masya Allah ya. Banyak yang udah pulang ya. Iya. Masih ada yang di situ juga. Saya pesan sama mereka. Dan ini bukan hanya cuman mereka aja. Semua yang orang Indonesia yang kerja di Korea. Iya. Orang Korea salah satu jalan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebanyakan lewat kalian. Jadi kerja penting ya, cari uang. Itu penting karena tujuannya memang mereka kerja ya. Itu juga penting, tapi jangan berhenti dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan yang sangat mulia ini, alhamdulillah Allah mudahkan kami dan tim ngaji cerdas. Allah ridhoi, kami berjumpa kembali dengan seorang narasumber mu'alaf, Masya Allah. Dan insya Allah Ngaji Cerdas akan selalu memberikan konten-konten yang menginspirasi buat sahabat Ngaji Cerdas dari kisah inspiratif seorang mu'alaf. Nah, pada kesempatan hari ini, Masya Allah, ini adalah mu'alaf yang mungkin sahabat Ngaji Cerdas tidak asing lagi. Beliau adalah, mungkin nanti bisa langsung tahu nih siapa beliau nih. Beliau adalah Muhammad Son, Masya Allah. Akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma batuk aja dikit. Batuk ya. Semoga Allah sembuhkan ya. Amin. Oke. Kalau bahasa Koreanya annyeonghaseyo ya gitu ya. Annyeonghaseyo, Masya Allah. Nah, nanti kita akan coba diskusi nih atau bincang-bincang dengan antum nih Muhammad. Salah ya. Apa namanya? Mas Son ya. Dari akrabnya. Hyung. Mas Son. Hah? Hyung. Ya, Hyung. Mas Hyung gitu ya. Terkait dengan kisah antum bisa menjadi seorang muslim. Sebenarnya kan semua kan sudah fitrahnya sudah muslim ya. Nah, antum ini nanti kisahnya bagaimana bisa kembali lagi menjadi fitrah ke dalam Islam. Apalagi antum dari Korea nih, Masya Allah ya. Oke, taib. Nah, tapi sebelum ke Mas Hyung, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Langsung ke Mas Hyung nih. Nah, asal dari Korea. Umur sekarang berapa kalau boleh tahu? Umur saya itu rahasia sebenarnya. Supaya biar nggak ketahuan ini. Umur saya meskipun kelihatan sangat muda ya, tapi Iya. umur saya udah lumayan banyak. Lumayan banyak. 37, 8 gitu. Masya Allah. 37, 38. Berarti beda. Saya masih muda banget, berarti saya 25 tahun. Nah, kalau di Korea kan biasanya ada marga ya. Maksudnya beberapa marga. Yang saya tahu ada park gitu kan. Nah, antum nih marganya apa? Saya marganya Son. Son ya? Oke, Son. Kemudian sebenarnya Muhammad Son ini siapa yang beri nama gitu? Maksudnya kan pasti kan antum kan punya nama yang sebelumnya gitu ya. Nama saya itu Son Juyong ya. Marganya Son, namanya Juyong. Juyong. Setelah masuk Islam dikasih nama oleh teman-teman yang jamaah masjid. Nggak tahu nama ini, belum ada nama Islamnya gitu. Memang nggak harus sih, cuman di situ kan bukan hanya Muslim Indonesia, Muslim dari Saudi, banyak ya, dari Pakistan, dari Bangladesh itu. Mereka itu kebiasaan kalau nggak tahu nama ya, sebutnya kan
Aki Muhammad gitu ya. Oh. Jadi lama-lama Muhammad Son. Jadi saya pakai aja itu terus. Ustadz juga setuju, jadi saya pakai nama Muhammad Son. Muhammad Son ya. Selama ini. Masya Allah. Muhammad berarti Son itu anaknya Nabi Muhammad. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi terus ya setiap hari. Insya Allah. Nah, terakhir kapan ke Korea, Mas Son? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan saya pengen tahu nih bagaimana pergerakan mungkin di Korea mengenai pergerakan Islam di sana. Kemudian banyakkah orang yang mualaf kayak gitu? Yang kan antum yang paling tahu kondisinya di sana bagaimana? Saya kan hampir 35 tahun ya, lahir di situ, tinggal di situ ya, 35 tahunan ya. Awalnya saya kenal Islam itu sangat buruk lah, image yang buruk selalu. Dari sejak kecil cuci otak begitu, dari media lah, apalah belajar begitu. Jadi sebelum kenal Islam sama setelah kenal Islam pandangannya beda. Saya kirain Korea itu Islam itu nggak ada. Oh gitu. Islam itu agama yang luar negeri gitu. Pikirannya begitu awalnya. Setelah saya masuk Islam, saya baru sadar Korea juga udah lumayan banyak mualafnya. Masya Allah. Kalau jumlahnya, kalau hitungan banyak. Banyak ya. Sekarang juga masih bertambah terus. Masjid yang di Korea termasuk musola itu udah 200-an lebih. Artinya banyak yang syahadat hampir Ya, banyak ya, Masya Allah ya. Oke. Nah ini agak menarik nih ya, Masya Allah. Kan yang saya pahami bahwa orang-orang Korea itu ketika masuk ke Indonesia itu agak sulit untuk berbahasa Indonesia nih. Ya, antum bisa lancar begini. Masya Allah, biasanya kan kalau orang Korea itu kan, mohon maaf ya, gagu kalau bahasanya kalau di Indonesia nih. Jadi antum tuh gimana belajarnya? Saya itu awal pertama kali ke jalan-jalan ke Indonesia itu tahun 2002. Setelah itu saya memutuskan, ayah saya kan udah lama di Indonesia. Ayah usaha udah 25 tahun ya. Jadi saya pernah ikut ayah main-main ke tempat ayah yang ayah kerja gimana di Indonesia gitu. Waktu itu saya menarik dengan negara yang dengan dia beda suasana lah, masih muda lagi. Jadi penasaran banget, ingin tahu Indonesia gitu. Jadi saya memutuskan mau kuliah di Indonesia gitu, di Medan, Sumatera Utara ya. Oh, Masya Allah. Jadi saya untuk kuliah di Medan setahun berapa ini ya? Setahun 6 bulan kayaknya. Pernah tinggal di Indonesia. Waktu banyak masalah yang besar-besar. Yang anak muda yang masalah apa? Masalah ke wanita. Kegelapan ya, banyak gitu. Kegelapan gitu. Tiba-tiba sakit hati besar gitu. Waktu balik ke Korea. Waktu selama 17 tahun nggak pernah balik ke Indonesia. Baru 2 tahun yang lalu balik lagi. Tapi kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena saat itu belajar sedikit, malah saya tambah belajar dan lancar itu di Korea. Saya di Korea juga tetap bertemanan dengan orang-orang Indonesia. Kebetulan gitu. Terus kebetulan saya masuk di mana, kok ternyata ada orang Indonesia, jadi ngobrol, nanti lama-lama jadi kebiasaan gitu. Oh, berarti banyak juga orang Indonesia di Korea. Orang Indonesia banyak banget, dan mualaf yang syahadat itu masuk Islam itu tidak ada yang satupun dengan terharu dengan ceramahnya ustadznya ataupun dengan ceramah ulama, itu nggak ada. Biasa lewatnya pasti orang asing yang muslim gitu, teman muslim ada di Korea gitu. Masya Allah, termasuknya orang Indonesia termasuk? Ya, orang Indonesia paling banyak. Saya, teman saya, ulama Korea yang salah satu juga. Oke. Masya Allah ya. Jadi memang pergerakan Korea memang begitu ya. Jadi banyak orang Muslimnya, banyak juga yang mualafnya. Ya semoga bisa keseluruhan menjadi seorang Muslim. Karena yang saya tahu mungkin benar atau enggaknya mungkin bisa diklarifikasi, Mas Son. Di Korea itu memang banyak juga orang yang agamanya apa sih kalau saya boleh tahu ya? Maksudnya mereka tuh mayoritasnya apa gitu? Oh, ini kalau boleh bahas nggak ya? Kalau memang setelah saya masuk Islam, saya belajar kan sejarah ya. Kalau secara fakta, Korea juga dulu banyak Muslim. Oh, dulunya memang ya sejarahnya. Sejarahnya itu bukan hal yang rahasia sebenarnya.
tapi nggak boleh bahas gitu di media. Banyak yang nggak suka lah. Korea juga sendiri, negara Korea sendiri juga nggak begitu senang. Jadi sering di bahasa lain, jadi nggak jarang bahas sih. Tapi itu bukan rahasia, itu udah sekarang udah zaman ini dicari Google aja banyak yang fakta-fakta yang dari sejarah Korea kan. Iya. Banyak Muslim, ujung-ujungnya pas setelah perang Korea ya, itu memang sejarahnya orang-orang Turki bantu Korea, habis itu masuk Islam. Itu memang benar sih, sejarah yang umum itu Islam berkembang di Korea itu sejak habis perang Turki masuk, yang bimbing dakwah kepada masyarakat Korea gitu kan. Tapi sebelumnya itu ada memang sejarahnya. Jadi orang-orang Turki juga bantu perang itu karena menganggap saudara. Karena dulu pernah satu agama. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Oke. Kalau sekarang? Sekarang kalau zaman saya ya, sejak lahir saya juga Kristen. Nasrani. Saya percaya dari sejak kecil, TK, SD, SMP sampai kuliah di Medan juga saya Kristen. Sekolah juga TK juga gitu. Sangat termasuk taat juga. Udah umur 20-an keluar kesadaran sendiri. Masya Allah. Itu ateis. Dan bukan hanya saya. Sekarang rata-rata 80% orang Korea itu ateis. 80% orang Korea rata-rata ateis. Dan pantas mungkin bisa dikatakan banyak juga yang bunuh diri misalnya seperti itu di sana ya. Karena mereka pikir masalahnya selesai kalau mati. Apa yang dia, misalkan ada kondisi yang buruk ataupun ada masalah besar ataupun sakit hati besar, ada juga yang putus sama pacar bunuh diri juga ada juga. Ataupun sakit hati sama teman-teman dibully misalkan bunuh diri biar orang-orang tahu saya begitu sakit hati gitu, ataupun mau tunjukin saya begitu cinta dengan sama kamu. Ya Allah. Ataupun nggak bisa bayar hutang, bunuh diri, mati, ya udah selesai, pikirannya begitu. Ya Allah. Ya memang itu ya, mungkin ini pelajaran penting buat kita semua sahabat Ngecerdas, bahwa kita tuh memang harus memiliki Tuhan minimal sesuatu yang lebih kuat gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak masuk akal seperti bunuh diri dan seterusnya. Nah, Mas Son atau Mas Yong nih, saya pengen tahu nih bagaimana kisah hijrahnya antum nih Mas, dari yang tadi bilang antum bilang Kristen yang taat gitu ya, kemudian menjadi ateis, dan gimana kisahnya awalnya bisa menjadi seorang Muslim dan sampai syahadat gitu. Masya Allah. Kalau cerita dari situ ya, Kristen taat itu dari kata saya. Masuk saya yang taat itu rajin gereja. Habis itu saya keluar dari Kristen alasannya banyak yang bertanyaan. Udah umurnya 20 lebih, banyak yang bertanyaan saya, nggak masuk akal yang dengan apa yang saya belajar. Saya sering tanya tapi nggak ada yang bisa jawab. Intinya saya nggak puas. Itu saya coba cari agama lain-lain. Ada percaya satu Tuhan. Intinya bagi saya itu Tuhan itu harus satu. Oh gitu. Karena pabrik saya yang saya dulu kerja, bosnya 2. Kacau. Intinya berantakan gitu. Jadi memang orang-orang Korea sendiri meskipun nggak punya agama, orang itu tahu pemimpin itu harus satu. Yang intinya ketua harus satu. Kalau ketuanya 2 apa 3 itu ya. Jadi Tuhan itu harus satu. Ya udah saya cari yang benar-benar percaya Tuhan itu agama yang mana gitu. Awalnya pengen tahu rahasia, apa rahasianya? Masa mati udah selesai? Apa lihat di YouTube atau apa di luar angkasa ya? Ada bintang yang paling dekat, kalau mau sampai ke sana pakai kecepatan cahaya 300 tahun katanya ya. Berarti ini manusia nggak mungkin bisa ya. Kenapa nggak diizin sama siapa itu? Siapa yang ngatur semua ini? Awalnya
penasaran dengan rahasia-rahasia ini. Oke, tentang ke alam semesta seperti itu. Sebelum mati saya harus pengen tahu. Hmm. Kalau nggak tahu itu pasti saya awalnya kejar itu. Jawabannya saya juga sempat mikir Tuhan itu nggak ada. Kalau ada Tuhan, nggak mungkin orang jahat tetap kaya-kaya. Orang baik, dia baik, nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba mati gitu kan banyak. Ini Tuhan nggak adil. Nggak adil. Berarti Tuhan itu nggak ada, selalu gitu. Tapi daripada itu banyak yang nggak masuk akal. Ini kebetulan ini ada Big Bang. Oh gitu, teori-teori yang nggak masuk akal. Jadi jadi saya mikir balik, kalau ada Tuhan, semua masuk akal ceritanya. Oh iya begitu. Berarti ya udah, Tuhan ada apa nggak ada nggak tahu. Saya nggak usah mikirin sampai Tuhan itu dari mana, siapa yang membuat Tuhan itu nggak usah. Yang penting Tuhan dulu, ada nggak gitu. Mikirin kalau ada, masuk akal semua. Berarti coba cari yang agama yang. Jadi saya pernah agama ini pernah. Korea kan agamanya Banyak. Cuman ateisnya juga banyak. Agama yang percaya ngakui Nabi Isa juga ada. Oh ada. Subhanallah. Ngakui Nabi Isa alaihissalam, dia menganggap dia Tuhan. Oh. Dia itu adalah Yesus Kristus yang diturunkan ke bumi gitu. Pernah ikut juga percaya satu Tuhan katanya. 6 bulan mau masuk kayak kuliahnya mereka, kayak kalau di sini pesantrennya. Pas masuk itu, sebelum masuk itu harus ketemu Tuhan dulu. Oh, Tuhannya memang di mana? Ada di Korea katanya. Tunjukin kamar satu, ada foto, ibu-ibu. Aku langsung sadar, ini salah besar ini. Waktu kabur dari situ, berapa orang kejar-kejar, telepon, nggak boleh kamu itu. Nggak. Tapi lucunya sepanjang kisah-kisah gitu ya, nggak pernah mikirin Islam. Oh. Karena Islam udah dari pikiran saya udah Nggak ada di luar negeri. udah di sampingin. Karena saya kenal agama Islam itu agama suka teror. Suka bunuh orang gitu ya. Suka bunuh orang. Percaya Tuhan pasir. Saya kenalnya. Tuhan pasir. Merendahkan wanita. Agama yang paling nggak adil dia. Yang segala macam. Tapi kan saya kan seperti tadi bilang bertemanan sama orang Indonesia terus kan. Sampai pernah maksain suruh makan babi. Oh gitu. Ya, pernah. Ya Allah. Waktu itu saya mandor pabrik. Semua makan, ada yang nggak makan pasti nggak. Bahkan mereka Muslim. Ya memang yang Muslim yang ada yang taat. Ada yang enggak juga ya. Saya kasih soju, ada yang minum ya. Kayak soju apa coba? Soju itu minuman alkohol keras ya. Alkohol ya. Kalau Korea udah biasa seharian gitu. Jadi minum, teman-teman Indonesia itu biasa suka ikut. Kalau saya tawarin nggak nolak, tapi kan kadang ada yang nolak. Itu yang taat gitu. Kenapa kamu nggak minum? Karena nggak boleh agama saya ini. Mana panggil? Tuhannya mana? Panggil depan saya. Minumlah. Begitu sering. Atau pura-pura isinya babi ya. Isinya babi itu hamburger ya. Kan jelas hamburger itu di Korea itu ada hamburger ayam tapi ada burger daging babi gitu kan patty-nya. Saya bilang, oh ini enggak bukan babi. Itu mereka makan, makanya gitu juga pernah. Ya Allah. Tapi alhamdulillah setelah saya syahadat udah dimaafin semua. Mereka sampai ada yang nangis juga. Yang begitu jahat. Dalam kondisi itu ada yang teman yang mungkin agak merasa tanggung jawab gitu. Ini sebagai teman saya, teman dekat saya harus tahu ini kebenarannya mungkin ya. Dia tahu sampai saya pernah mukul, sampai mau pukul juga pernah, marah-marah, teriak-teriak, maki-maki, tapi dia nggak berhenti. Terus sampaikan. Selama ini saya ketemu, itu Muslim Indonesia itu, Muslimah itu kenapa pakai hijab? Nggak panas mbak, bisa pertanyaannya seperti orang-orang ateis biasa ya. Mereka jawabnya,
oh itu harus pakai, muslim harus pakai, itu doang. Makanya saya nggak tahu, jadi agak merasa oh berarti agama itu agak kepaksaan gitu. Iya, dipaksa. Ya. Kenapa nggak boleh makan daging babi gitu? Bukannya oh jelasin oh bukan hanya sekedar daging babi, alasan begini itu nggak ada. Nah karena nggak boleh, cuman itu doang selama 17 tahun. Dapat Berarti penjelasannya mungkin, kayak gitu aja. berarti mungkin belum saatnya ya mungkin. Tapi teman itu beda, jelasinnya luar biasa. Padahal saya males baca, saya nggak baca sebenarnya, nggak baca. Lama-lama saya juga saya sendiri mau menyadarkan dia ya, Tuhan itu nggak ada gitu. Oke. Tapi saya taunya apa, belajarnya apa? Sejak kecil kan belajar agama sebelumnya ya. Jadi saya pakai kitab itu, kita bahas sama dia. Ini yang apa yang kekurangan, alasan itu saya nggak percaya Tuhan, itu mau jelasin itu. Tapi justru dia lebih paham daripada saya, padahal itu agama saya yang saya 20 tahun ini. Berarti saya bukan taat, maksud saya itu saya bukan taat sebenarnya. So aja, ikut orang aja, orang tua apa gitu. Agama sendiri saya aja berarti saya sebenarnya belum paham gitu. Malah dia lebih paham dan dia jelasin Al-Quran dan kasih saran jangan pakai bahasa Korea kalau mau cari tentang info Islam, karena Korea memang semua info-info tentang Islam itu jelek, buruk. Jadi mulai itu dia juga tunjukin beberapa, sering kirim video yang tentang Islam. Saya juga cari pakai Inggris Islam, tulis Islam kan minimal bisa ya, meskipun nggak bisa Inggris ya. Bisa kayak gitu, cari sedikit-sedikit belajar. Waktu debat sama dia, katanya orang Islam begini-begini, ini benar nggak? Mau serang dia, jawabannya benar. Ya memang begitu Islam, karena waktu jelasin, oh sering kayak gitu. Loh, ini buktinya Nabi Muhammad, intinya Rasul kalian lah, messenger kalian nggak bisa baca dan intinya yang buta huruf katanya. Ini jelas banyak orang bilang begitu. Nggak mungkin membuat agama ini, nggak mungkin. Ini buktinya, tunjukin. Dia jawab, ya memang iya. Iya, betul. Muhammad bukan membuat agama, dia menyampaikan agama Islam, menyampaikan kepada ini manusia. Memang benar itu. Jadi ya nggak mungkin nggak bisa membaca, nggak bisa ini buta huruf katanya ya. Tapi dia membuat agama, ya itu yang kan nggak mungkin dia yang membuat. Berarti ini siapa? Harus tunjukin dalam Al-Quran ada isinya apa itu. Saya juga cari info. Saat itu di Korea juga pernah masuk berita Al-Quran yang paling lama 1300 lebih lah, 1300 tahun yang lebih itu dengan sama nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi minimal 1300 tahun yang lalu nggak tahu yang semua yang manusia yang baru-baru paham ini. Bisa secara teknologi, secara sains itu yang maninya keluar dari mana. Masya Allah. Yang tentang bumi yang jelasin. Masya Allah. Laut sama yang laut itu yang bisa tidak menyatu seperti ya. Sama intinya iya ya, ini tahu dari mana ya. Waktu saya cari info Islam dan Sains itu judul kayak gitu, lihat YouTube. Jadi sangat penting tahu di YouTube ya sebenarnya. Pada saya betul, Masya Allah. Nonton yang konten yang Meaning of Life, tahu ya? Konten Meaning of Life tahu? Yang siapa? Saya nggak tahu. Yang American Leper kayaknya kalau nggak salah. Yang lampu Islam dari lampu. Oh iya, lampu Islam, Masya Allah, tahu ya. Dia leper. Iya. What are you doing here? Habis itu jelasin pakai dalil semua kan. Itu dahsyat banget bagi saya. Banyak orang masuk Islam juga lihat ya video itu. Dengan konten yang teman saya juga dakwah saya juga cari sendiri kebenaran.
ujung-ujungnya saya kalah debat, pokoknya ya udahlah saya ngakui agama Islam memang nggak ada lubangnya ya. Ya udah agama Islam saya ngakui. Sebelum syahadat pun saya selalu suka bilang yang kalau bagi saya kan ngakui ateis ya saat itu. Kalau bisa dikatakan agama itu hanya Islam. Islam itu saat itu saya bilang pengajarannya sempurna, nggak ada lubang. Aku sering begitu. Tapi kalau teman-teman, oh semoga dapat hidayah gini-gini. Tapi saya nggak mau. Saya orang Korea, saya nggak cocok. Apalagi mantan bermaksiat lah. Apalagi tatunya banyak begitu ya. Jadi saya pikir itu agama yang orang-orang yang baik. Orang-orang yang kayak saya nggak cocok gitu. Karena udah tahu tentang Islam dan Muslim itu harus seperti apa. Orang-orang beragama Islam itu harus seperti apa. Udah setelah tahu itu nggak mungkin saya jadi Muslim. Bagi saya nggak masuk akal. Saya jadi Muslim, itu nggak boleh saya mikir. Nggak boleh pikirannya begitu. Tiba-tiba ya ada undangan. Saat itu masih belajar sama teman-teman, bukan karena mau masuk Islam enggak, cuman sangat tertarik gitu. Habis itu ada undangan di Korea, Ustadz F. Effendi. Iya, Gaul banget ya, sangat gaul saat itu juga. Pas dia isi ceramah tentang ibu ya, banyak orang nangis apa. Saya nggak masuk sama sekali, nggak ada pikiran gitu. Pas sesi tanya jawab, teman saya kasih mikrofon, boleh tanya gitu. Saya tanya, saya sebenarnya tertarik dengan agama Islam, tapi nggak berani karena banyak tato ini. Bisa, boleh nggak orang seperti saya juga masuk Islam gitu ya? Loh, siapa yang nggak boleh? Itu ya ini. Saya juga bantam maksiat, intinya. Saya juga punya masa lalu, tapi kalau masuk Islam, dosa-dosa itu kembali ke nol, ampuni semua. Kamu seperti baik gitu ya. Tapi bukan karena itu. Kalau memang saat itu pikirannya begitu, nanti pas sebelum mati ya, biar hapus semua dosanya. Biar pas mati masuk surga gitu ya. Jadi saat itu aku masih mikiran, ini benar nggak ini? Saya cocok nggak? Tapi kalau ragu jangan gitu. Saya jawab, bukan ragu. Saya yakin agama Islam itu paling benar. Cuman saya takutnya saya nggak cocok. Nggak masalah. Waktu suruh maju ke depan, saya syahadat. Masya Allah. Setelah syahadat, bukannya bahagia, bukannya. Kalau teman-teman saya bahagia banget, puluh-puluh gitu kan. Saya bukan bahagia, saya jujur ya, pas syahadat itu saya takut. Takutnya luar biasa. Jadi langsung yang anting yang di kuping itu dilepas, semua dilepas. Saya takut, merasa langsung dihukum sama Tuhan gitu. Allah ya, Masya Allah. Kamu selama ini ngapain gitu ya? Baru umur 36 kamu baru kembali kepada saya. Ini langsung aku kan nggak tahu tiba-tiba kena petir mati gitu kan. Iya. Saat itu takut. Waktu belajar sholat, pas sholat sujud, wah padahal nggak tahu apa-apa ya, cuma tahu gerakannya aja ya, bacaan apa nggak tahu. Tapi dalam pikiran saya itu ya pasti bahasa Korea ya, dalam pikiran itu aku takut banget. Aduh, ini gimana ya? Gimana cara biar Tuhan nggak marah gitu. Karena meskipun saya dengar dosa-dosamu ampuni semua, itu masih bagi saya itu belum cukup puas. Nggak begitu yakin tentang yang itu ya. Karena belum belajar kan, baru ini ya. Jadi yang intinya saya belajar saat itu sama teman-teman jamaah masjid juga bantu. Apa yang Allah nggak boleh, intinya saya nggak lakukan. Sesuatu yang haram pokoknya nggak mau gitu. Nggak mau. Oke.
tanpa alasan. Intinya kalau nggak boleh ya nggak, intinya apa yang saya mampu intinya jalani dulu. Saya tadi seperti teman saya cerita, nggak tahu saya itu. Intinya kalau minta maaf, minta ampun, taubat itu dengan sujud gitu. Pak tahunya begitu. Makanya malam juga Sering sujud. Masya Allah. padahal nggak tahu hukumnya seperti apa. Intinya sujud aja. Masya Allah. Pas sujud merasa saya sebenarnya malas. Apalagi musim dingin Korea ya, wudhu ya. Kalau saat wudhu, yang males banget, kupingnya mau putus. Wah males, tapi kalau setelah wudhu mau sholat males, kok harus tahu kewajiban harus sholat 5 waktu. Kok gini ya, kok lepas banget ya kalau ini. Tapi kalau pas udah sujud, wah udah itu udah hatinya udah kayak merasa benar-benar kembali kepada Allah. Jadi saya selalu maaf, saya telak kembali kepada Allah. Dan saya tahu saya nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Saya nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi terus di Korea, saya tinggal di Korea, terus ketemu teman-teman Indonesia, masih ingat bahasa sampai saya masuk Islam. Berarti ini semua rencananya Allah. Pasti saya ada tugasnya. Tugas saya apa? Mualaf, sebagai mualaf, telat kembali kepada Allah, pasti ada tugasnya. Jadi apa yang Allah inginkan, saya mau memenuhi biar Allah ridho gitu. Masya Allah. Jadi saya kejar itu aja. Masya Allah. Selama ini kejar itu terus sampai ya memang salah sih, sampai apa nggak mikirin kehidupan saya. Saya harus punya rumah, harus minimal bisa makan. Itu juga nggak dipikirin. Oh, kepikiran. Masya Allah. Jadi saya yakinnya pasti Allah membantu saya, pasti Allah yang tunjukin, dan selain Allah yang penting saya ikut. Tapi kalau sekarang saya paham itu sebenarnya itu juga nggak Agak kurang tepat ya. kalau udah nikah harus nafkahin keluarga juga, itu kewajiban. Jangan, bukan hanya semangat tawa juga. Ya nggak, kalau nggak belajar, nggak punya ilmu, yang selalu gitu-gitu aja ya. Jadi memang fokus belajar dan fokus cari rezeki lah, jemput rezeki lah, apa yang di ini. Jadi fokus mandiri, fokus kerja, Masya Allah. Masya sama Allah. tetap maunya dakwah sih, mau dakwah banyak biar orang nggak ketinggalan, biar sama-sama kita masuk surga. Itu kalau itu saya mungkin terlalu sok suci ya, bukan begitu. Saya itu orangnya, ayo kita sama-sama masuk surga ini. Oh iya. Itu daripada itu saya ajak teman-teman itu biar tahu yang kebenaran sama yang Islam sesungguhnya itu seperti apa, biar teman-teman itu menikmati itu. Yang itu yang saya harapkan. Masya Allah. Punya tujuan yang sangat besar, yang mulia. Masya Allah. Ayo kita masuk surga. Saya aja nggak tuntut masuk surga kan gitu. Iya. Jadi sifatnya seperti itulah. Kalau saya tahu ini HP-nya Nilmi, tapi banyak orang tahu ini HP-nya Samsung misalkan. Kan saya harus ingin kasih tahu. Kasih tahu itu bukan dia. Ini sebenarnya ini HP-nya Nilmi ini gitu ya. Kalau orang tahu, oh ternyata iya benar itu Nilmi, kan saya senang. Ya seperti itulah. Masya Allah. Artinya Masya Allah ya, setelah syahadat udah punya visi misi yang mulia sekali, Masya Allah. Ingin berdakwah ya, Masya Allah ya. Untuk menyadarkan umat gitu ya. Karena memang kita lihat, nggak bisa kita pungkiri, umat kita, saudara-saudara kita Muslim kita di sana, ya mereka belum banyak yang paham gitu ya. Baik. Nah, pas pertama kali syahadat kan ya, respon keluarga gimana? Respon keluarga orang gila. Iya. Respon teman-teman Korea juga orang gila. Banyak agama, kenapa harus Islam gitu? Awalnya saya khawatir, apalagi awal-awal masuk Islam, mau semangat kan. Saya ingin jelasin agama Islam itu paling ini. Benar itu. Tapi kata Ustadz itu
nggak bisa langsung begitu. Karena itu masalah keyakinan ya. Mereka yakin Tuhan nggak ada, namun tiba-tiba ini yang paling benar kata saya. Bagi mereka ini kata saya yang paling benar, itu doang katanya. Yang udah antum belajar dulu. Kalau teman, masalah teman atau apa, kamu nggak usah khawatir. Allah akan kembalikan yang lebih baik. Ustadz yang bilang begitu kan. Ya udah saya percaya, saya tinggalin mereka. Teman dekat 5 orang yang dari SD dekat itu, padahal dekat sampai dewasa pun dekat banget, saya tinggalin. Wah, habis itu saya dapat jamaah masjid, tumbuhan semua ya. Masya Allah. Bahkan nggak khawatir. Kalau sama teman kan khawatir, kadang harus saya yang bayar. Kalau jamaah ini, aku senangnya. Kalau saya lapor, bukan hanya satu orang teman yang peduli. Ini satu jamaah masjid peduli kan, mau makanlah atau masakinlah ataupun ya gitu. Jadi semakin saya langsung disaksi sendiri ya. Cara olahnya itu gimana? Jadi kerja juga saya banyak makan riba ya. Mobilnya 3 dulu. Mobil paling mewah Korea. Oke, tapi riba semua. Mercy, ya beres. Kredit. Semua. Mercy yang paling mahal. Oke. 2M lah. Ini mobil Korea juga harganya 2M. Karena gaji saya lumayan gede, itu dia kredit. Di pabrik juga setiap hari ajak, apalagi saya mandor dekat sama bosnya. Setiap hari ajak minum, memang itu kebiasaan makan bareng, minum bareng ya. Tiba-tiba saya enggak. Itu kadang hilang sholat, marah. Kamu ujung-ujungnya tahu kamu masih Islam ya? Iya. Mulai situ agak mau apa ya? Padahal nggak pernah saya mengganggu kerja saya, tapi mereka cari alasan. Setelah masuk Islam kamu intinya kerjaannya nggak beres lah, berantakan lah. Ustadz juga bilang saat itu, teman-teman juga intinya satu pendapat. Rezeki itu dari Allah, jangan takut, nggak usah harus ikut-ikut, nggak minum, nggak makan karena isinya babi semua. Kalau saya di situ diam, itu malah membuat lebih sebel mereka. Baru masuk Islam, kan sok-sok aja kamu, biasa aja, jangan kayak gitu. Memang kenapa Muslim memang kita sama-sama manusia, kok nggak apa-apa itu. Tapi kan takut saya. Makanya saya nggak makan, nggak minum gitu ya. Jadi semakin lama bagi mata mereka itu saya jelek. Jelek ya. Tinggalin katanya. Nggak apa-apa. Rezeki itu dari Allah. Kalau kamu yakin, tinggalin. Ya udah malas kerja daripada capek-capek kerja. Ya udah saya tinggalin. Resign akhirnya. Saya boleh tinggal di masjid itu boleh kata teman-teman. Habis itu setelah itu saya tinggal di masjid. Oh, Masya Allah. Tapi sampai sekarang kan saya hidup baik-baik. Masya Allah. Rezeki dari Allah ya. Nah, ketika di masjid gimana? Ini kan bukan suatu hal yang mudah ya. Antum keluar dari perusahaan gitu ya, dari pabrik, kemudian punya mobil 3, dan itu nasibnya bagaimana itu semua ketika antum sudah tinggal di musola masjid? Ditinggalin semua. Nasib saya ya berubah secara total, berubah. Di masjid mau nggak mau harus bangun subuh, tepat waktu sholatnya, karena ada jamaah. Apa yang dilarang pasti enggak, apa yang mereka belajar ikut belajar, meskipun nggak paham, intinya ikut gerakan mereka. Orang Muslim itu adabnya seperti apa, cara minum, cara makan, cara ngobrol, cara keluar masuk, intinya segala macam banyak aturan. Tanpa ada yang Islam harus begini-begini itu enggak. Saya belajar sama jamaah masjid, teman-teman, belajar sedikit by sedikit. Itu lama-lama kalau masalah yang baburi apa itu udah clear, nggak dipikirin. Karena saya itu fokusnya belajar di belajar agama gitu. Nah, artinya tadi antum sudah ninggalin semua itu demi antum pengen belajar itu ya, Ko ya, Mas ya, Masya Allah ya. Ya akhirnya 3 mobil yang antum sebutkan tadi, kemudian itu akhirnya jadi nggak ada bekasnya gitu apa gimana? Enggak jual apa enggak, aku biarin semua.
Oh dibiarin gitu. Oh masya Allah, itu kan luar biasa itu. Kalau jual mungkin lumayan lah bisa bayar yang hutang ini, habis itu jual ini bisa bayar hutang ini, tapi enggak, intinya udah biarin. Oke. Jadi biarin semua, nggak pernah pakai mobil yang satu. Itu juga, itu kalau mobil Korea yang satu lagi bisa isi 15 orang. Itu itu bukan kredit, itu saya pakai uang sendiri kan. Itu saya bawa ke masjid, yang teman saya itu yang beliau yang bikin stiker ya, tempel stiker Shiratul Mustaqim, Jalan yang lurus. Islam Korea Ansan Islamic Center. Habis itu nama masjid Shiratul Mustaqim gitu ya, ditempel. Oh saya bangga banget. Masya Allah. Itu mobil masjid, mobil pribadi saya. Saya antarin kebutuhan masjid apa, jemput ustadz, antarin teman-teman yang keperluan itu. Masya. Jadi saat itu saya itu senang banget. Yang minimal saya bisa bantu gitu lah. Artinya nggak ada beban sama sekali ya di pikiran Mas. Mau kembali enggak? Karena saat itu juga kerjaannya mah selesai kerja, kadang naik Mercy ya, keluar cari apa? Cari ya sesuatu, nggak jelas, minum Oke. yang maksiat. Ya sesuatu yang gelap-gelap lah gitu ya. Titi semua sensor kalau sebut semua ya. Oke. Masya Allah ya, sangat luar biasa nih ya. Saya hampir sedih nih denger kisah itu, Masya Allah ya. Nah, Mas Hyong ya, mungkin ada nggak kesulitan yang Mas Hyong rasakan ketika menjadi seorang mualaf begitu ya? Baik itu dari kesulitan beribadah ataupun apa komunikasi sama teman-teman kayak gitu dan seterusnya, mungkin ya banyak kan sih kalau mualaf tuh mungkin kesulitan dalam ibadah ya. Nah, cara menyelesaikan itu dan kuat dalam menjalani itu apa kisahnya? Saya ya, kalau orang lain nggak tahu. Kalau saya setelah masuk Islam langsung dikasih sama orang-orang hadiah gamis, peci gitu ya. Masya Allah. Jadi saya meskipun di Korea punya minoritas, apalagi punya Islamofobia ya, tapi pakaian saya tetap gamis peci. Masya Allah. Biar supaya saya juga bisa jaga. Kan orang tahu itu pakaian orang Islam, Muslim ya. ya. Nggak mungkin saya omong kasar di jalan rokok lah, apa buang sampah sembarangan itu. Nah jadi itu, dan selama hidup di Korea setelah Muslim ya, nggak pernah ada kesulitan. Kalau masalah beribadah, paling kesulitan saya belum tahu cara bacaannya ataupun cara gerakannya. Itu yang awal-awal aja. Setelah itu mau sholat, kalau mau sholat ya bisa dimanapun. Jaga makanan ya bisa, karena alhamdulillah Korea juga udah banyak restoran halal dan Masya Allah. mulai pun banyak, kalau mau bahan apapun halal banyak. Kalau keluar cari, nggak usah harus cari-cari, banyak sekarang udah banyak. Masya Allah. Kan namanya meskipun minoritas, mereka kan tahu target yang paling, pasar yang paling besar di dunia itu adalah Muslim. Ya. Misalkan makanan juga, yang makanan yang nggak halal nggak bisa makan semua orang, tapi makanan halal semua orang bisa makan. Jadi memang Korea juga negaranya maju, apalagi sombong dikit, negara orang-orangnya cerdas ya. Jadi mereka halal bisnis itu sangat penting. Masjid juga udah banyak. Kalau mau sholat ya di mana pun bisa. Kalau memang saat lagi jalan nggak ada masjid, sama teman-teman di masuk ke mall di bawah rantai ataupun itu bisa. Bisa ya. Jadi kalau masalah itu nggak ada kesulitan tentang masalah beribadah, karena yang bantu itu banyak Muslim Indonesia. Teman-teman saya selalu sampai kalau saya salah ingatin. Saya itu kesulitan itu setelah masuk Islam. Islam indah dan Islam damai, pokoknya. Tapi setelah masuk Islam, wah banyak yang
gimana beda pendapat ya. Iya, banyak pendapat yang mungkin antum baru. Hyung jangan belajar sama itu. Oh, gitu. Kalau Hyung jangan belajar sama itu, Hyung jangan ketemu Ustadz itu, gitu ya. Itu yang membuat saya agak Pusing gitu ya. Ternyata itu kok begini ya. Nanti ternyata ini juga agak kekurangannya ternyata. Awalnya mikir begitu, jadi bingung harus saya gimana. Selalu minta sama teman juga tolong bantu saya biar nggak salah jalan. Waktu cari kebenaran dan sampai ujung-ujungnya terbang sampai sini, karena itu yang rekomendasikan saya ke terbang Indonesia itu ulama-ulama Korea sama ulama-ulama Indonesia. Masya Allah. Karena memang Muslim yang paling banyak di muka bumi ini. Ulama dari Indonesia itu belum ada. Yang memang awalnya rencananya begitu. Sampai begitu, sekarang ternyata ini bukan salah atau kekurangannya agama ini, bukan masalahnya Islam ini. Memang karena citra manusia memang begitu. Oknumnya aja ya. Iya. Nah, untuk sampai sekarang masih tetap cari kebenaran, masih tetap maunya Belajar gitu. Tetap belajar, nggak langsung seperti kayak dulu. Ternyata ini buruk ya, ternyata ini yang paling benar ya, ternyata ini yang paling bagus ya. Itu sekarang nggak, alhamdulillah. Masya Allah. Artinya memang bukan berarti agama ini banyak perbedaan gitu, tapi perbedaan itu bisa menjadi hikmah gitu ya, rahmat gitu ya. Mas Hyung, Insya Allah ya, luar biasa nih. Awalnya emang ada agak sedikit pusingnya, banyak perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab mungkin seperti itu ya. Kira sekarang sudah paham ya, Masya Allah. Nah sekarang mungkin masih belajar dengan apa nih, komunitas apa kalau boleh tahu? Maksudnya ngajinya tuh sama siapa sekarang, dan mungkin kegiatannya, pengajiannya bagaimana? Kalau ngaji tetap jalan itu saya tetap ya sama teman. Sama yang waktu di Korea teman itu dekat. Kalau Korea dibimbing sama Ustadz juga, ada kan imam masjid itu orang Indonesia juga, sama teman-teman yang berilmu. Orang-orang berilmu ya pasti nggak mungkin biarin saya kan. Mereka pasti dekatin, ingatin, bimbing saya. Di Indonesia juga ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz ataupun teman-teman saya itu semua pasti nggak mungkin biarin saya salah jalan ataupun agak ciri-ciri aneh-aneh lah, pasti mereka ingatin saya. Jadi insya Allah aman, kajian tetap jalan sama teman-teman. Sebagai teman, kalau saat kajian, itu jadi gurunya. Iya benar. Aku langsung hormat. Tapi kalau lagi nongkrong, kalau udah selesai ngomong ya kayak teman biasa gitu. Masya Allah ya, menarik ya, subhanallah. Nah mungkin Mas Hyung, pertanyaan ini mungkin agak beda, mungkin bisa dijelaskan nih, kan sudah mungkin belajar ya tentang Islam bagaimana. Tadi juga sempat bilang bahwa Islam itu mengatur dari segala hal seperti itu kan ya, baik dari tidur, kemudian apapun itu diatur semua dalam Islam. Nah sekarang kan faktanya banyak nih orang-orang yang saudara-saudara kita seorang Muslim gitu, ataupun mereka yang sudah Muslim dari lahir seperti itu. Mereka ini Muslim tapi mereka ini belum mau untuk menjalankan syarat Islam seperti itu. Ada juga yang beberapa yang masih, mohon maaf ya, malas ya, dan seterusnya. Nah mungkin bisa lebih disemangati dari kisahnya atau motivasinya Mas Hyung. Mungkin juga ini juga ada kaitannya dengan Islam yang kafah nih, Masya Allah. Oke. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Barangkali sahabat-sahabat kita, saudara kita makin semangat lagi menjalankan Islamnya seperti itu. Kalau dulu saya pasti menjalani Islam secara kafah. Kafah itu apa? Seluruhnya. Contoh misalkan wudhu ya. Yeah. Tangan sudah semua, tapi kaki enggak. Itu wudhunya sah enggak? Ya enggak sah. Ngakui Muslim, KTP-nya juga Muslim. Tapi pakai hijab, pokoknya pakai hijab, nggak makan babi, tapi sholat bolong, itu Muslim enggak?
Kalau dulu saya begitu, berarti kamu itu bukan muslim gitu ya. Oh iya. Oke. Kalau sekarang, dulu memang nggak. Kalau sekarang ya semua ada. Kalau orang udah mau hijrah kan pasti prosesnya iya, harus. ada gitu. Ada yang benar-benar dari apa ya, wanita yang kayak pakaiannya udah seksi banget, tapi sekarang mah alhamdulillah itu juga ada. Masya Allah. Tatunya sampai mata semua juga udah itu. Ternyata tatu saya itu cuman ini sedikit, yang lebih parah daripada saya juga banyak ya. Aku melihat yang orang-orang hijrah, dengar kisah-kisah mereka, aku mikir sama aja mereka juga seperti yang mualaf. Dia itu sejak lahir meskipun KTP-nya Islam itu, kalau nggak pernah belajar agama sendiri, nggak pernah ngaji, ya pasti itu bukan muslim. Oh, itu kamu, oh misalkan mau sesat lah, atau kamu nggak paham agamanya, bukan. Dia cuma memang belum belajar. Belum belajar ya. Jadi apa ya, mendekati, kalau saya gini, harus belajar akidah. Itu kamu nggak yakin sama Allah. Kalau yakin sama Allah, nggak mungkin terjadi seperti itu. Kamu belajar akidah, kamu otomatis, kamu mau nggak mau, kalau kamu udah belajar, udah tahu, kamu pasti mau pakai hijab, pasti mau menutup aurat, pasti begitu ya. Itu susah. Udah sadar saya itu, oh itu susah. Jadi lebih bagus saya pribadi mendekati teman-teman yang suka ngaji, mendekati yang teman-teman yang pagi mata, yang mata 3, oh sok suci lah. Sok udah ngaji, oh yang mendekati, justru mendekati mereka, lingkungannya dengan coba ke apa namanya, lebih mendekati yang teman-teman kita bisa dikatakan mau menjadi orang soleha gitu, dekati mereka. Apalagi yang channel YouTube kayak kajian kayak gini ya, meskipun nggak mau dengar, coba aja putarin, coba dengar. Itu nggak tentu kapan datang itu hidayahnya Allah itu. Tiba-tiba ada yang dari tukang sampah mengaruh, selalu lihat tukang sampah itu sholatnya nggak pernah ditinggal. Dari situ dia penasaran, sholat itu wajib ya dalam hukum, dalam agama Islam itu wajib sholat 5 waktu itu. Dia dari situ memang kalau tinggalin sholat itu gimana, carinya di Google gitu, habis itu baca, ujung-ujungnya dia mulainya sholat. Intinya dia masih menutup aurat enggak ya, tapi yang penting jaga sholat. Tapi dari situ pun sekarang, oh masya Allah, dia isi di mana-mana sekarang. Masya Allah. Jadi itu kalau saya sendiri, saya pribadi itu memang itu penting, itu lingkungan. Oh, circle ya pentingnya. Jadi apa ya? Saya cara istiqomah juga itu. Kalau saya agak pusing, ada masalah ya, kalau kata teman saya dulu kan sujud, karena saya nggak tahu sujudnya ratusan kali, itu justru itu adanya di Buddha ya. Saya baru paham itu setelah belajar. Kalau sekarang, kalau saya ada masalah, istri saya juga kemarin bilang sama teman saya, kalau saya ada masalah, saya cari orang-orang soleh, dekatin, meskipun bukan bahas kajian, bukan bahas apa, ngobrol sama dia. Ada masalah itu, karena semua jawaban ada di Islam. Solusi apa aja ada di Islam itu. Dan teman-teman saya selama ini insya Allah mereka sangat membantu dan kasih solusi. Mas ini juga. Alhamdulillah. Kalau orang-orang yang udah ngaji, bukan masalahnya ilmunya tinggi, enggak. Kalau udah orang mulai ngaji, pasti cari kasih solusi dan membuat bahagia lah. Tadi taat bahagia. Maksudnya sengsara. Masya Allah, sangat luar biasa nih tanggapannya tentang Islam Kafah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kesadaran buat kita semua ya, menjadi seorang muslim yang benar-benar produktif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan Islam secara menyeluruh. Nah, sekarang
Mas Yong, aktivitasnya apa aja nih? Mungkin apa? Saya juga kemarin kan kita sempat jumpa ya, sempat foto di apa? Kopi apa? Kopoca ya? Warkop Warkopoca. Nah, itu usaha antum ya? Apa? bukan usaha saya sih. Oh. Usahanya teman saya. Oke. Ustadz kita Ridwan Khalid, Ustadz Ridwan Khalid. Sifrun. Kenalnya Sifrun. 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 Dia modalin, saya bantu bukan kerja. Saya bantu konsep lah apalah yang sama teman-teman gitu. Oke. Nah, nanti bisa nih mungkin sahabat ngaji cerdas ataupun mungkin kita juga bisa mampir nih kembali ke apa Warkopoca, dan saya alhamdulillah ya sudah nyobain mie creamy ya? mie nyemek apa? Mie nyemek. Mie nyemek ya, itu masya Allah enak rasanya, masya Allah ya. Nanti mungkin sahabat ngaji cerdas yang pengen mampir ketemu juga sama apa Mas Son ini bisa mampir di alamatnya udah ada di Instagramnya. Instagramnya apa? Instagramnya Warkopoca. Warkopoca, masya Allah. Nanti silakan di follow, kemudian diklik di situ ada alamatnya, nanti bisa ketemu dengan beliau. Mau ngapain ketemu ya terserah ya. Mau sharing-sharing bisa dan seterusnya. Nah, kabarnya juga antum mau ini ya apa ngajar bahasa Korea, itu bener nggak? Ya benar. Benar. Nah ini tempatnya. Nah, ini tempatnya. Oke. Ini tempatnya untuk pembahas apa namanya kelas untuk bahasa Korea ya. Kelas bahasa Korea. Ini planningnya kapan dibukanya opening? Bulan 1 tanggal 1 bulan Januari insyaallah. Masya Allah. Dan itu apa namanya ya itu bisa juga menambah wawasan kita ya. Karena kan mungkin kita lihat sekarang banyak sekali orang Indonesia yang terikat dengan Korea nih. Ya kan ya. Dari kemudian ya apa BTS ya. Kayak itu dan BTS kemudian apa lagi dan seterusnya, mungkin banyak, mungkin antum yang lebih paham ya. Mungkin ada nggak dari kelas ini tujuan antum untuk dakwah juga gitu? Ya itu tetap ada sih, karena bukan punya saya ya. Itu teman saya memang guru bahasa Korea. Memang dari Korea di masjid sampai di Indonesia memang terus ini, dan kebetulan dia ajak coba orang Korea sendiri, dia usaha dia orang Korea sendiri, apalagi orang Korea sendiri yang undang saya isi ajarin gitu ya. Ya pasti ya namanya orang bahasa Korea kan, kalau kecuali apa kalau selain bahasa Korea mungkin saya nggak bisa, tapi kan bahasa Korea jadi ya udah saya mau bantu gitu ya. Iya. Jadi saya ikut teman saya, gurunya dia. Kalau saya mungkin sebagai apa ya, kayak Google yang baca yang benar gitu ya. Masya Allah. Yang asli pribumi Koreanya gitu ya. Masya Allah. Ini bunyinya gitu, saya annyeonghaseyo gitu kan. Iya. Mungkin Yubuseo apa? Yubuseo kalau apa? Yubuseo itu kalau di sini terjemahannya halo gitu. Halo, oh, oke. Masya Allah. Nanti mungkin bisa ya ikut ya sahabat ngajardas juga di kelasnya Bogor. nanti di Bogor ya. Alamatnya di Jalan Komplek Ini perumahan haji ya. Perumahan Haji ya. Intinya Bogor lah. Di Bogor ya, baik. Ada offline, ada online. Masya Allah. Nah, sekarang sebelum kita tutup, mungkin ada nggak pesan-pesan Mas Yon untuk apa sahabat-sahabat yang masih ada di Korea, yang mereka tuh masih berjuang untuk dakwah di sana gitu mungkin? Yang sahabat-sahabat yang Korea ada di Korea. Iya, Muslim. teman-teman yang apalagi yang apa menguatkan antum tadi yang bilang seperti itu. Silakan. Sekarang mah banyak yang udah pulang ya. Iya. Masih ada yang di situ juga. Saya pesan sama mereka. Dan ini bukan hanya cuman mereka aja. Semua yang orang Indonesia yang kerja di Korea. Iya. Orang Korea salah satu jalan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan lewat kalian. Jadi kerja pentingnya cari uang. Itu penting karena tujuannya memang mereka kerja ya. Itu juga penting, tapi jangan berhenti dakwah sama orang Korea. Masya Allah. Kalau mau dakwah sama orang Korea harus gimana? Belajar bahasa Korea. Masya Allah. Tapi nggak harus ya. Karena teman saya itu yang sampai membuat saya masuk Islam, dia nggak bisa bahasa Korea. Karena saya bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian ya harus minimal bisa komunikasi lah. Itu penting untuk menjaga antum. Ilmu
yang menjaga kita itu apa? Ilmu ya. Setahu saya itu ilmu yang baru menjaga kita. Misalkan ini nggak boleh makan haram. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa jaga kita. Betul. Oh, dengan zina ataupun yang segala zina total semua. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa jaga kita. Kalian yang kerja di Korea juga, kalau nggak punya ilmu, minimal bahasa Korea bisa komunikasi, nggak bisa jaga kalian. Bosnya marah, nggak tahu ini dagingnya apa, nggak bisa tanya, Iya. ya, harus minimal tahu gitu. Dan itu yang baru dakwah, komunikasi dulu, dekatin dulu, ya, Oke. Hyung gitu. Oh, iya. Kan senang orang asing panggil Hyung gitu ya, kan senang banget gitu. Masya Allah. Oh kamu muslimnya gitu. Oh enggak, kenapa ya kalian nggak bisa ini gitu? Itu dari situ dakwahnya. Masya Allah. 내가 너희들을 버리고서 이렇게 종교에 빠져가지고 이상하고 뭐 이상하다고 생각할 수도 있고 미쳤다고 생각할 수도 있는데 나는 그게 아니라 너희들을 버린 것도 아니고 아직 배우고 있고 왜냐하면 나는 신이 있다고 믿었었고 늘 항상 마음속에 그거를 생각하고 있었고 지금은 내가 나의 신이 누군지 알았어. 그걸 찾았기 때문에 나는 여기에 집중할 수밖에 없어. 왜냐하면 목표는 우리가 태어난 이 지구에 태어난 목표는 그거 단 하나라고 생각해. 그래서 우리는 반드시 죽어. 모두 죽어. 모든 사람은 다 죽어. 그리고 반드시 그분에게 돌아가게 돼 있어. 그래서 나는 거기에 집중을 하고 있는 거지 너희들을 버리고 이런 것은 아니야. 그리고 내가 어느 정도 배워서 설명할 수가 있을 때쯤엔 물론 너희들도 그때쯤이면 아마 알 수 있을 거야. 이슬람이 무엇인지 그리고 우리 하나님 알라 수바나 와따라가 누구인지 너네들도 반드시 알게 될 거야. 나는 그거 여기까지. Archie. agak apa ya, kok malu ya karena udah lama nggak pernah. Masya Allah. Iya, saya kayak Saya ingat- cuman itu Iya, aja. Masya Saya Allah. Mungkin kalau ada transitnya di bawah nanti. bukan tinggalin mulai kalian lah. Bukan tinggalin apa ataupun buang kalian, menghindari kalian enggak. Saya cari kebenaran dan saya mau fokus karena semua orang mati termasuk kalian dan akan kembali kepada dia. Saya mau fokus itu dan meskipun saya lagi masih belajar, bisa juga saya yang sampaikan ataupun orang lain yang sampaikan, nanti pasti akan dapat info dengan itu. Saat itu pasti kalian juga tahu Islam itu apa, Allah itu apa. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Pesan yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Oke, nggak sadar kita sudah di penghujung acara, Mas Son. Mudah-mudahan tadi kisahnya ada manfaatnya ya buat kami pribadi dan tim Ngaji Cerdas, dan khususnya buat sahabat Ngaji Cerdas. Masya Allah. Mohon doakan selalu Mas Son ini, Muhammad Son ini selalu istiqomah ya di jalan Allah, kemudian bisa menyampaikan apa pengalaman beliau terkait Islam untuk kepada umat ya, supaya mereka nih lebih taat lagi. Mas Son, mungkin itu ya, mungkin yang bisa kita sampaikan sahabatnya cerdas. Syukron jazakallah atas waktunya sekali lagi. Kalau bahasa Koreanya apa? Terima 감사합니다. kamsahamnida. Kamsahamnida. 모두 감사합니다. Kamsahamnida. Semoga sekali lagi ini ada manfaatnya buat sahabatnya cerdas dan makin semangat lagi untuk menjalankan Islam secara menyeluruh. Mungkin itu saja dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari kami berdua. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau yang salah itu pasti dari kami berdua ya. Kami dan Mas Son undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Endingnya apa ya? Origa itu mesti waduh. Waduh.